Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 7 bersama teman-teman saya akan menjelaskan materi mengenai barisan dan deret, fungsi linear dan fungsi non-linear. Saya Novaula Fitriani dengan NIM 632500146. Sini saya akan menjelaskan tentang barisan dan deret. Yang pertama yaitu barisan. Barisan adalah susunan bilangan yang memiliki pola atau aturan tertentu antara satu bilangan dengan bilangan yang berikutnya. Setiap bilangan dalam barisan bilangan disebut suku barisan. Suku ke n dari suatu barisan diberi lambang dengan UN. Selanjutnya ada deret. Deret adalah hasil penjumlahan dari suku-suku dalam suatu barisan berbeda dengan barisan yang hanya mengurutkan bilangan. Deret melibatkan operasi penjumlahan terhadap bilangan-bilangan tersebut, baik untuk barisan hingga maupun tata hingga. Selanjutnya, dari sini barisan dan deret itu dibagi dua jenis, yaitu ada aritmatika dan geometri. Sini saya akan menjelaskan barisan dan deret aritmatika. Barisan aritmatika adalah barisan di mana selisih antara dua suku berturut-turut selalu konstan atau disebut beda atau selisih, dilambangkan dengan B. Rumus umumnya adalah UN sama dengan A plus N dikurang 1 dikali B. Dengan keterangan U1 sama dengan A yaitu suku pertama, B itu sama dengan UN dikurang UN kurang 1 itu beda, dan N adalah banyaknya suku. Cara kita mencari beda pada barisan aritmatika adalah dengan rumus beda sama dengan B dikali P kurang Q dibagi I dikurang J. P itu adalah suku ke I dan Q adalah suku ke J. Selanjutnya ada deret aritmatika. Deret aritmatika adalah jumlah dari seluruh suku-suku dalam barisan aritmatika, yaitu sebuah barisan bilangan yang selisih antara suku berikutnya dengan suku sebelumnya selalu konstan atau disebut beda atau B. Rumus umumnya adalah Sn sama dengan N per 2 dikali A plus UN, atau Sn sama dengan N per 2 dikali 2A plus N dikurang 1 dikali B. Dengan keterangan Sn adalah jumlah suku pertama, UN adalah suku ke N, dan A adalah suku pertama, B adalah selisih atau beda, N adalah banyaknya suku. Selanjutnya di sini ada contoh soal penerapan barisan dan deret aritmatika dengan bunga tunggal. Itu soalnya Parona menabung sebesar 5 juta rupiah di sebuah bank yang menawarkan sistem bunga tunggal sebesar 6% per tahun. Tentukan berapa total saldo tabungan Parona pada akhir tahun keempat. Yang kedua, berapa total seluruh bunga yang diterima Parona dari akhir tahun pertama hingga akhir tahun kelima. Jadi di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari penerapan baris dan deret aritmatika. Di sini sudah diketahui ada modal awalnya yaitu 5 juta dan suku pertama itu 5 juta. Dan sini ada I yaitu bunga sebesar 6% atau 0,06. Sini juga ada B dan B ini yang diketahui, jadi nanti kita cari ya. Contoh soal pertama itu ada berapa total saldo tabungan Parona yang akan diterima pada akhir tahun keempat. Sini kita akan mencari UN. Ini pertama kita akan mencari B dulu. B itu rumusnya N dikali I. Ini dalam pendek dan itu adalah 5 juta dikali I 0,30. Jadi B ini sebesar 0,30
kemudian bikin beda bisa berarti kalau kita mengaji itu kan ada K itu kita mengenali UN dan UN dengan A ditambah N ditambah B menjadi ini 4 hanya ini juga ditambah N itu 4 kita menjadi 4 dikali B itu 3 menjadi 15 kali menjadi 15 ditambah 4 dikali 300.000 adalah 7.200 ditambah ini kita menunjukkan 200 itu yang akan diterima Aluna pada akhir tahun keempat. Kita lanjut ke soal B. Soal B ini ditanya berapa total sumber bunga yang diterima Aluna pada akhir tahun pertama hingga tahun kelima. Jadi kita cari BN. BN itu bisa N dikali B. Jadi kita nyari BN 5. Jadi N itu 5 dikali B itu 200.000. Jadi B 5 itu sama dengan 1.500.000. Ini adalah hasil penerapan barisan dan deret aritmatika. Oke, selanjutnya saya Sumarniwanti dengan NIM 63250247. Di sini saya akan menjelaskan tentang barisan dan deret geometri. Yang pertama adalah barisan geometri. Barisan geometri ini adalah pola yang memiliki pengali atau rasio yang tetap untuk setiap dua suku yang berdekatan. Nah, rasio di barisan geometri ini bisa disimbolkan dengan R. Barisan geometri juga biasa disebut dengan barisan ukur. Nah, di sini ada rumus umumnya. Rumus umumnya ini adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N-1. Yang dimana UN-nya ini adalah sebagai suku ke N, A-nya adalah suku pertama, R adalah rasio, dan N-nya adalah banyaknya suku. Nah, di sini juga terdapat rumus mencari rasio. Ya, rasio itu pembedanya. Di sini bisa ada rumus UN plus 1 per UN, di mana UN-nya adalah suku ke N-nya. Oke, di sini selanjutnya ada deret geometri. Nah, deret geometri merupakan hasil penjumlahan pada barisan geometri. Rumus deret hanya menjumlahkan suku-suku pada barisan geometri, hanya sampai suku yang diperintahkan saja. Nah, di sini ada rumus umum deret geometrinya, yang dimana kalau misalkan rasionya ini lebih kecil dari 1 atau kurang dari 1, adalah rumusnya SN sama dengan A dikali 1 min RN, R pangkat N, dibagi 1 min R. Ya, terus kalau misalnya rasionya ini lebih dari 1, di sini kita pakai rumus SN sama dengan N dikali R pangkat N-1 di per R-1. Itu kalau misal rasionya lebih dari 1. Yang dimana SN adalah jumlah N suku pertama, UN-nya adalah suku ke N, A-nya suku pertama, R-nya adalah rasio, dan N adalah banyak suku. Di sini harusnya R sama dengan rasio ya, ini agak typo dikit, mohon maaf. Ya. Oke. Terus selanjutnya di sini contoh soal penerapan barisan dan deret geometri. Ini adalah contoh soal mencari bunga majemuknya. Seorang mahasiswa meminjam uang sebesar
5 juta rupiah di koperasi kampus dengan bunga majemuknya 10% per tahun. Jika pinjaman tersebut tidak dibayarkan selama 3 tahun, maka tentukan yang pertama, besar pinjaman atau saldo pada tahun kedua, dan yang B-nya jumlah seluruh uang yang harus dibayar setelah 3 tahun. Di sini saya akan membahas penerapan barisan dan deret geometri. Sini ada contoh soal di mana diketahuinya itu A-nya adalah 5 juta. Di sini adalah sebagai pinjaman mahasiswanya itu 5 juta. Terus I ini adalah bunga majemuk. Jadi bunga majemuknya itu 10% per tahun. Nah, bunga majemuk di sini bisa kita jadikan rasio dengan rumus 1 ditambah I-nya. Di mana 1 ditambah 10%. Ya, karena di sini I-nya adalah 10% per tahun. 1 ditambah 10% kita bisa ketemu 1,1. Jadi rasio ini adalah 1,1. Nah, pinjaman yang tidak dibayar adalah selama 3 tahun. Ditanyanya, yang pertama, besar pinjaman pada tahun kedua. Nah, kalau di sini ini bisa dijadiin sebagai penerapan barisan geometri. Nah, barisan geometri itu pertama ada rumusnya UN sama dengan A dikali R pangkat N min 1. Nah, dimana di sini udah diketahuin A-nya 5 juta, tinggal kita masukin dikali R-nya adalah 1,1. Nah, N-nya itu berarti kan tahun kedua, berarti U2. Berarti 1,1 pangkat 2 min 1. Sama dengan RP 5 juta dikali 1,1 pangkat 1. Karena ini dikurangin, 2 dikurang 1 itu 1. Langsung aja 5 juta rupiah. 1,-1 pangkat 1 itu 1,1. Ketemu 5 juta dikali 1,1 adalah 5.500.000 rupiah. Nah, jadi di sini ketemu besar pinjaman tahun kedua itu adalah 5.500.000 rupiah. Oke, selanjutnya yang B. Yang B yang ditanya adalah jumlah seluruh pinjaman selama 3 tahun. Nah, ini dia termasuk ke dalam penerapan deret geometri. Nah, deret geometri di sini rumusnya adalah SN sama dengan A dikali R pangkat N min 1 per R min 1. Nah, dimasukin di sini A-nya adalah 5 juta. 5 juta rupiah dikali tadi rasionya 1,1 pangkat, karena di sini dia mintanya selama 3 tahun, maka kita mencari S3. Berarti N-nya adalah 3 min 1 per rasionya 1,1 dikurang 1 sama dengan 5 juta dikali 1 pangkat 3 itu 1,331 dikurang 1 per 0,1. Karena 1,1 dikurang 1 adalah 0,1. Langsung lanjut 5 juta rupiah dikali 1,331 dikurang 1 itu ketemu 0,331 per 0,1 sama dengan, langsung aja kita jawabannya adalah 16.550.000 rupiah. Jadi jumlah seluruh pinjaman selama 3 tahun adalah 16.550.000 rupiah. Nah, itu penerapan barisan dan deret geometri.
Saya Safadia Firmansyah dengan NIM 63250827 akan menjelaskan tentang fungsi linear. Fungsi linear adalah suatu persamaan matematika yang menggambarkan hubungan antara dua variabel dengan bentuk garis lurus. Secara umum ditulis dalam bentuk Y sama dengan A ditambah BX dengan keterangan Y variabel terikat, hasil atau nilai yang dipengaruhi, X variabel bebas, atau nilai yang mempengaruhi Y, A konstanta, B koefisien atau gradien. Penerapan fungsi linear dalam ekonomi adalah penggunaan konsep fungsi linear persamaan garis lurus untuk menjelaskan hubungan antara dua variabel ekonomi, biasanya antara variabel bebas independen seperti jumlah barang, harga, atau biaya, dengan variabel terikat dependen seperti pendapatan, laba, atau permintaan. Bentuk sederhana fungsi permintaan yaitu ada QD sama dengan F dalam kurung PD. QD sama dengan A min B PD, atau PD sama dengan A min QD per B sama dengan min A min 1 per B dalam kurung min A ditambah QD. Bentuk sederhana fungsi penawarannya sama, akan tetapi QD-nya berubah menjadi QS. Di sini ada contoh soal penerapan fungsi linear. Di sini ada fungsi permintaan. Bila harga es krim Rp5.000, maka jumlah es krim yang akan dibeli sebanyak 40 buah. Kemudian bila harga es krim naik jadi Rp9.000, jumlah es krim yang diminta menjadi 20 buah. Tentukanlah fungsi permintaan, banyaknya es krim yang akan dibeli jika harganya Rp7.000. Pada harga berapakah es krim tersebut akan dibeli sebanyak 50 buah. Di sini ada contoh soal tentang penerapan fungsi linear. Yang pertama kita disuruh cari fungsi permintaan. Fungsi permintaan dapat diperoleh dari P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. Karena sudah ada diketahuinya, jadi kita tinggal masukin aja. Nah, kalau udah kayak gini, kita masukin aja 20 P di P min 5.000 sama dengan 4.000 Q kurang 40. Nah, kalau udah kayak gini, ini tinggal dikaliin aja 40 dikali P, lalu 40 dikali 5.000. Yang ini juga sama dikali, ini dikali ke sini, lalu ini kasih. Karena kita mencari Q, jadinya 4000 Q sama dengan ini yang 20 P pindah ke sini.
I sama dengan Kemudian 20 P per min 40.000 satu ditambah 65. hasilnya Q sama dengan 0,005 ditambah 65. Jadi fungsi permintaannya adalah Q sama dengan 0,05 ditambah 65. Selanjutnya kita mencari poin yang B, banyak es krim yang akan dibeli jika harganya 7.000. Kita langsung aja masukin QS sama dengan 65 dikurang 0,005 dikali 7.000 sama dengan 65 dikurang 30 sama dengan 25. Jadi banyak es krim yang akan dibeli jika harganya 7.000 adalah 25. Sekarang kita cari yang C, pada harga berapa es krim tersebut akan dibeli sebanyak 50 buah. Kita langsung aja masukin kayak tadi. Q sama dengan 65 min 0,005 P sama dengan, di sini Q-nya 50 dikurang sama dengan 15 dibagi 0,005 sama dengan 3.000. Jadi pada harga 3.000 es krim tersebut akan dibeli sebanyak 50 buah. Di sini pula ada contoh soal fungsi penawarannya. Bila harga roti Rp4.000, maka jumlah roti yang ditawarkan sebanyak 15 buah. Kemudian, bila harga roti naik menjadi Rp8.000, jumlah roti yang akan ditawarkan meningkat menjadi 35 buah. Tentukanlah fungsi penawarannya. Banyaknya roti yang akan ditawarkan jika harganya Rp6.000. Pada harga berapakah roti tersebut ditawarkan sebanyak 45 buah. Selanjutnya ini ada fungsi penawaran. Rumusnya masih sama persamaannya. P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q kurang Q1 per Q2 kurang Q1. Ya, di sini masih sama, ini dikali di sini, terus ini di sini, ini di sini, terus ini di sini.
ribu kita dua puluh P sama dengan 4.000 ini dikurang 60.000 ditambah 80.000 sama dengan 20 P 4.000 I tambah 20.000 karena kita mencari Q 20 P per 200 I tambah 1.000. Karena kita mencari Q, jadinya Q sama dengan 0,005 P min 5. Sekarang kita cari poin yang kedua, banyak roti yang akan ditawar jika harganya 6.000. QS sama dengan min 5 ditambah 0,005 dikali 6.000. QS sama dengan min 5 ditambah 30. QS sama dengan 25. Jadi jika roti harga 6.000, maka yang akan ditawarkan adalah 25. Sekarang kita cari yang C, pada harga berapa roti tersebut akan ditawarkan sebanyak 45 buah. Kita langsung aja masukin 45 sama dengan min 5 ditambah 0,005 P 0,005 P sama dengan 50. P sama dengan 50 dibagi 0,005 sama dengan 10.000. Jadi pada harga 10.000 roti tersebut akan ditawarkan sebanyak 45 buah. Selanjutnya, saya Alidia Fajri Zamani dengan NIM 63250760. Keseimbangan fungsi linear keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar terjadi ketika jumlah barang yang ditawarkan produsen sama dengan jumlah barang yang diminta konsumen pada suatu tingkat harga tertentu. Pada titik ini, tidak ada kelebihan penawaran atau surplus maupun kelebihan permintaan atau shortage. Titik keseimbangan dilambangkan dengan QE atau kuantitas jumlah barang saat keseimbangan dan PE harga saat keseimbangan. Rumus keseimbangan pasar adalah QD sama dengan QS, dengan QD sama dengan fungsi permintaannya dan QS sebagai fungsi penawarannya. Selanjutnya, pengaruh pajak pada keseimbangan pasar. Pajak dalam ekonomi adalah tambahan beban biaya yang harus dibayar oleh produsen atau konsumen pada pemerintah. Pajak ini mempengaruhi harga barang dan jumlah barang yang diperdagangkan. Rumus awal sebelum pajaknya yaitu PS sama dengan PD, yaitu PS sebagai fungsi penawaran dan PD sebagai fungsi permintaan. Lalu setelah pajak, PS sama dengan PD ditambah teks atau pajak.
Lalu, pengaruh subsidi pada keseimbangan pasar. Subsidi adalah bantuan biaya atau dana yang diberikan pemerintah kepada produsen atau konsumen dengan tujuan menurunkan harga dan meningkatkan jumlah barang yang diperdagangkan. Rumus awal sebelum subsidi, PD sama dengan PS. Lalu, rumus sesudah subsidinya, PD sama dengan PS dikurang S. Selanjutnya, contoh soal penerapan fungsi linear pada keseimbangan pasar. Diketahui, fungsi permintaan buku tulis adalah PD sama dengan min 4 QD ditambah 5.000 dan fungsi penawarannya adalah PS sama dengan 2 QS ditambah 2.000. Tentukanlah titik keseimbangan pasarnya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan fungsi linear pada keseimbangan pasar. Di sini terdapat fungsi permintaan buku tulis yaitu PD min 4 QD ditambah 5.000. Kemudian fungsi penawarannya adalah PS 2 QS ditambah 2.000. Kemudian untuk menentukan titik persamaan pasarnya, keseimbangan pasarnya adalah PS sama dengan PD. PS-nya adalah 2 QS ditambah 2.000 sama dengan PD-nya min 4 QD ditambah 5.000. Kemudian kita kelompokkan yang sejenis, yakni 2 QS ditambah dengan 4 QD sama dengan 5.000 dikurangi dengan 2.000. 4 menjadi positif dikarenakan 4 pindah luas, kemudian 2.000 menjadi negatif dikarenakan pindah luas. Lalu tinggal dijumlahkan 2 QS ditambah dengan 4 QD sama dengan 6 Q. Kemudian 500 dikurangi 2.000 adalah 3.000. Q sama dengan 3.000 dibagi dengan 6, maka hasil dari Q adalah 500. Maka keseimbangan pasar dari buku tulis tersebut adalah 500. Pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Diketahui fungsi permintaan buah semangka PD sama dengan min 3 QD ditambah 180 dan fungsi penawarannya PS sama dengan 2 QD ditambah 30. Pemerintah memberikan pajak sebesar Rp10 per unit. Maka tentukanlah A. Harga jumlah keseimbangan sebelum dan sesudah pajak. B. Pajak per unit yang ditanggung konsumen dan produsen. C. Total pajak yang ditanggung konsumen dan produsen. D. Total pajak yang diterima pemerintah. Kemudian untuk penerapan selanjutnya pada pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Yang pertama, harga dan jumlah keseimbangan sebelum dan sesudah pajak. Maka kita tulis dulu PD-nya sama dengan min 3 QD ditambah 180 sama dengan PS 2 QD ditambah 100 ditambah 30. Sama seperti tadi, ini dikelompokkan dengan yang sama jenisnya, min 3 QD, min 2 QS sama dengan 30 dikurangi 180 sama dengan min 5 Q, dan yang ini 30 dikurangi 180 sama dengan min 150. Q sama dengan min 150 dibagi dengan 5 sama dengan Ngapa lanjut aja ntar dikat aja. min 150 dibagi dengan 5 sama dengan 30. Maka Q1 yang didapat adalah 30. Kemudian kita mencari P1-nya.
ditulis ulang di S-nya 2 KD ditambah 30. KD-nya ini diganti dengan Q1 yang ada di sini, yakni 30 ditambah 30. Jadi 2 dikali 30 sama dengan 60 ditambah 30, jadi 90. Maka nilai P1-nya adalah 90. Ini adalah hasil dari sebelum pajaknya. Untuk mencari setelah pajaknya, maka gunakan PD sama dengan PS ditambah P atau pajak. PD-nya min 3 ID ditambah 180 sama dengan PS-nya 2 ID ditambah 30 ditambah dengan pajaknya 10 rupiah per unit, sama dengan min 3 KD min 2 IS. Lalu 30 dikurang ditambah dengan pajak 10, lalu dikurangi dengan 180. Nah, hasilnya min 5 Q 30 ditambah 10, 40 dikurangi 180, jadi minus 140. Minus 140. Jadi Q2 sama dengan minus 140 dibagi dengan min 5. Hasilnya sama dengan adalah 28. Maka Q2-nya adalah 28. Kemudian untuk mencari P2-nya, kita masukkan lagi PS-nya 2 kali dengan 28 dari Q2-nya ditambah dengan 30 ditambah lagi dengan 10 dari pajak, sama dengan 96 hasilnya. Maka sebelum pajaknya adalah 30, Q1-nya 30 dan P1-nya 90. Kemudian untuk setelah pajak, Q2-nya 28 dan P2-nya adalah 96. Selanjutnya untuk soal yang B, yakni pajak per unit yang ditanggung oleh konsumen dan produsen. Untuk pajak yang ditanggung oleh konsumen, maka rumusnya TK sama dengan P2 dikurangi oleh P1. Sama dengan P2-nya adalah 96 dikurang dengan P1-nya 90. Maka pajak yang ditanggung oleh konsumen adalah 6. Kemudian untuk pajak yang ditanggung per unit yang ditanggung oleh produsen adalah TP sama dengan pajak dikurangi dengan TK. Pajaknya itu 10 dikurangi dengan TK-nya 6, maka yang ditanggung oleh produsen adalah 4. Untuk yang C, total pajak yang ditanggung oleh konsumen dan produsen, maka rumusnya adalah TK sama dengan Q2 dikali TK kecil. Q2-nya itu 28 dikali dengan TK-nya 6, maka hasilnya adalah 168. Kemudian TP-nya Q2-nya 28 dikalikan dengan TP kecilnya 4 sama dengan 112. Ini adalah pajak yang total pajak yang ditanggung oleh konsumen, dan yang ini adalah total pajak yang ditanggung oleh produsen. Kemudian yang terakhir, total pajak yang diterima oleh pemerintah adalah T besar sama dengan Q2 28 dikali dengan pajaknya 10 sama dengan 280. Pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Diketahui fungsi permintaan mie instan adalah PD sama dengan min 7 KD ditambah 170 dan fungsi penawarannya adalah PS sama dengan min 3 KD ditambah 30. Pemerintah memberikan pajak sebesar Rp5 per unit, maka tentukanlah A. Harga dan jumlah keseimbangan sebelum dan sesudah subsidi. B. Subsidi per unit yang diterima konsumen dan produsen.
C. Total subsidi yang diterima konsumen dan produsen. Dan D. Total subsidi yang ditanggung oleh pemerintah. Selanjutnya, pengaruh subsidi terhadap keseimbangan pasar. Di sini ada PD-nya min 7 ID ditambah dengan 170 sama dengan PS-nya 3 QS ditambah 30. Min 7 ID dikurang dengan 3 QS sama dengan 30 dikurangi 170 sama dengan min 7 min 3 QS sama dengan min 10 Q. Kemudian 30 dikurangi dengan 170 adalah min 140 Q sama dengan 140 minus 140 dikurangi dengan min 10 Q1 sama dengan 14. Kemudian untuk mencari harga dan jumlah keseimbangan sesudah subsidi, maka PD sama dengan PS dikurangi dengan subsidi. PD-nya min 7 QD ditambah dengan 170 sama dengan PS-nya 3 QS ditambah 30 lalu dikurangi dengan subsidinya sebesar Rp5 per unit. Sama dengan min 7 QD min 3 QS sama dengan 30 dikurang 5 dikurangi dengan 170 min 10 Q sama dengan 25 dikurangi dengan 170 Q sama dengan 125 dikurangi 170 145 min 145 dibagi dengan min 10, maka Q satunya adalah 14,5. Kemudian untuk mencari P2-nya adalah 3 dikali 14,5 ditambah dengan 30 sama dengan 3 kali 14 kemarin tambah 30 sama dengan 73,5. Lalu yang B, subsidi per unit yang diterima oleh konsumen dan produsen. Ini adalah SK sama dengan P2 dikurangi dengan P1. P2-nya adalah 73,5 dikurangi P1-nya 72, maka hasilnya adalah 1,5. Kemudian untuk pajak yang diterima oleh subsidi yang diterima oleh produsen, subsidi dikurangi dengan SK. Subsidinya itu 5 dikurangi dengan SK-nya 1,5 sama dengan 3,5. Lalu untuk yang C, total subsidi yang diterima oleh konsumen dan produsen, ini S besar K dikali dengan Q2 dikali S kecil K. Q2-nya sama dengan 14,5 dikali SK-nya 1,5. Hasilnya adalah 21,75. Lalu subsidi yang diterima oleh produsen adalah Q2-nya 14,5 dikali dengan ST-nya 3,5 sama dengan 50,75. Lalu yang terakhir, total subsidi yang ditanggung oleh pemerintah adalah S sama dengan Q2 dikali dengan subsidi. Q2-nya 14,5 dikalikan dengan subsidinya yakni 5, yaitu hasilnya 72,5. Selanjutnya, saya Nailandini dengan NIM 63250867 akan menjelaskan fungsi nonlinear. Fungsi nonlinear adalah hubungan matematis antara dua variabel ekonomi atau lebih yang membentuk kurva melengkung ketika digambarkan dalam grafik Kartesius. Bentuk yang paling umum diterapkan dalam ekonomi adalah fungsi kuadrat parabola. Bentuk umumnya Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Sedangkan dalam ekonomi, P sama dengan A Q kuadrat plus BQ plus C, yaitu harga sebagai fungsi kuantitas. Q
Q sama dengan AP kuadrat plus BP plus C, yaitu kuantitas sebagai fungsi harga. Di sini ada fungsi permintaan. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga dalam periode waktu tertentu. Rumus umumnya, TR sama dengan Q kali P, dengan keterangan TR adalah penerimaan total, Q adalah harga per unit, dan P adalah jumlah unit yang terjual atau diproduksi. Untuk mencari titik potongnya, Q yaitu Y sama dengan TR sama dengan 0. Q sama dengan 0 terjadi pada sumbu vertikal, yaitu sumbu harga atau P. Untuk mencari titik puncaknya menggunakan rumus min B per 2A dan min B kuadrat dikurangi 4AC per 4A. Di sini ada contoh soal penerapan fungsi nonlinear dari permintaan. Dalam sebuah toko elektronik, diketahui fungsi permintaan laptop adalah PD sama dengan 50 dikurangi 5Q. Tentukan fungsi penerimaan total TR dari barang tersebut dan penerimaan total jika penerima 6 unit. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penerapan fungsi nonlinear. Di pertanyaan ini adalah fungsi permintaan. Diketahui PD sama dengan 50 min 5Q. Ditanya, tentukan fungsi penerimaan total atau TR. Yang kedua, tentukan penerimaan total jika penerima 6 unit. Untuk jawaban nomor 1, mencari TR. Fungsi TR adalah Q kali P. TR sama dengan Q dikalikan dengan PD 50 dikurangi 5Q sama dengan 50 dikali Q adalah 50Q dikurang 5Q dikali Q yaitu 5Q kuadrat. TR adalah 50Q dikurangi 5Q kuadrat. Selanjutnya mencari titik potong. Titik potong itu TR sama dengan 0. 0 sama dengan masukkan PD 50 dikurangi 5Q. Q sama dengan 50 dikurang 5Q sama dengan 0. Q-nya sama dengan 0. 50 sama dengan 5Q. 50 sama dengan 5Q diputuskan. Q-nya sama dengan 50 dibagi 5 yaitu 10. Berarti untuk titik potongan pertama 0,0 dan 10,0. Selanjutnya mencari titik puncak. Mencari titik puncak ini menggunakan rumus min B per 2A dan min B kuadrat dikurangi 4AC per 4A. B-nya diambil dari titik potong yang tadi kita kerjakan, yaitu 50 dan A-nya min 5. Berarti min 50 per 2 dikali A. A itu min 5. Yang ini B-nya adalah 50, berarti 50 kuadrat dikurangi 4 A min 5 dan C-nya 0 per 4 dikali A yaitu min 5. Min 50 dibagi 2 dikali min 5 hasilnya 5 plus karena min dibagi min hasilnya plus.
Di sini min 50 kuadrat dikurangi 4 dikali min 5 dan dikali 0. 4 dikali min 5 dikali 0 hasilnya adalah 0. Berarti yang dikerjakan adalah min 50 kuadrat dibagi 4 dikali min 5. Hasilnya 125. Di sini tertera grafik dari fungsi penawaran di atas. Yang pertama ada 0,0, kita harus titikin di sini. Lalu ada 10,0, berarti titiknya di angka 10 sini. Dan 5,125. 5 berarti ambil dari tengah-tengah 4 dan 6. Tapi di kirinya naik ke atas yaitu 125 di titik sini. Berarti di sini adalah titik 5,125. Ini adalah titik 0,0 dan ini adalah titik 10,0. Kita tarik. Inilah grafik dari fungsi penerimaan di atas. Selanjutnya kita akan mencari TR jika Q-nya adalah 6. Jadi TR jika Q sama dengan 6 berarti TR, kita masukkan TR dulu yang sebelumnya, 50Q dikurangi 5Q kuadrat. 50 dikalikan Q, Q-nya 6 dan 5 dikali 6 kuadrat. 50 dikali 6 hasilnya adalah 300 dikurangi 6 kuadrat. 6 kuadrat dikalikan 5 berarti 180 dikurangi hasilnya 120. Selanjutnya ada fungsi penerimaan. Fungsi penerimaan adalah total pendapatan yang diperoleh perusahaan dari penjualan barang atau jasa yang dihitung dari perkalian jumlah unit yang terjual dengan harga per unitnya. Rumus umumnya adalah TR sama dengan P dikali Q. Dengan keterangan TR adalah penerimaan total, P adalah harga per unit, dan Q adalah jumlah unit yang terjual. Untuk mencari keuntungan, rumusnya adalah Pi sama dengan TR dikurangi TC. Dengan keterangan TR adalah total pendapatan dan TC adalah total biaya. Berikut adalah contoh soal penerapan fungsi nonlinear dari penerimaan. Diketahui fungsi penerimaan dan total biaya adalah PD sama dengan 120 dikurangi 0,4Q. TC-nya 0,4Q kuadrat ditambah 12Q ditambah 316. Tentukan fungsi penerimaan total atau TR dan fungsi keuntungan atau Pi-nya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penerapan nonlinear dari penerimaan. Diketahui PD sama dengan 120 min 0,4Q. TC-nya 0,4 kuadrat plus 12Q plus 316. Yang ditanya yang pertama ada penerimaan total, yang kedua keuntungan. Saya bahas penerimaan total atau TR dulu. Rumus TR-nya adalah P dikali Q. TR sama dengan P diambil dari PD, dimasukkan 120 dikurangi 0,4 Q. Lalu dikalikan Q. 120 dikali Q sama dengan 120 Q. Lalu 0,4 Q dikali Q sama dengan 0,4 Q kuadrat. Ini adalah hasil dari TR-nya. Selanjutnya pertanyaan nomor 2 yaitu keuntungan atau Pi-nya. Rumusnya adalah TR dikurangi TC. Berarti Pi sama dengan TR diambil dari yang di atas sana
120 Q dikurangi 0,4 Q kuadrat dikurangi 0,4 Q kuadrat ditambah 12 Q ditambah 316. Ini diambilnya dari TC yang ada di soal. Lalu dikurangkan. Min 0,4 Q kuadrat ditambah min 0,4 kuadrat, hasilnya min 0,8 kuadrat. Lalu kita tambahkan 120 Q dikurangi 12 Q yang menghasilkan 108 Q. Lalu ini kita kurangi. Karena 316-nya tidak ada temannya, jadi kita turunkan saja. Jadi Q-nya adalah ini. Min 0,8 Q kuadrat ditambah 108 Q dikurangi 316. Baik, selanjutnya yaitu saya Cempaka Fitriani dengan NIM 63250470 akan menjelaskan penerapan fungsi nonlinier bagian fungsi penawaran. Fungsi penawaran PS atau QS menggambarkan hubungan antara harga dan kuantitas yang bersedia ditawarkan oleh produsen. Di sini hukum penawaran. Hubungan positif antara harga dan kuantitas yang ditawarkan. Harga naik, kuantitas naik, dan harga turun, jumlah atau kuantitas turun. Dengan syarat ekonomi A lebih dari 0 agar parabola terbuka ke atas sesuai hukum penawaran. Selanjutnya yaitu fungsi penawaran dalam bentuk kuadrat. Di sini PS sama dengan AK kuadrat atau pangkat 2 plus BQ plus C. Selanjutnya yaitu titik potong sumbu P. Titik potong sumbu harga menemukan nilai harga atau P saat kuantitas Q yang ditawarkan adalah 0. Ini adalah titik awal kurva penawaran yang relevan secara ekonomi. Selanjutnya yaitu rumus titik potong sumbu Q. Rumusnya yaitu min B plus minus akar B pangkat 2 min 4AC per 2A. Titik potong sumbu kuantitas, substitusi P sama dengan 0 ke dalam fungsi PS. Gunakan rumus kuadrat ABC untuk mencari akar-akar. Selanjutnya yaitu rumus untuk titik puncak. Min B per 2A. B pangkat 2 min 4A C per min 4A. Selanjutnya yaitu di sini ada penerapan fungsi non-linier bagian keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar terjadi ketika kuantitas diminta atau QD sama dengan kuantitas ditawarkan atau QS pada harga tertentu. Langkah-langkahnya yaitu samakan fungsi permintaan PD dan fungsi penawaran atau QD sama dengan QS. Selanjutnya yaitu selesaikan persamaan kuadrat yang terbentuk untuk mendapatkan jumlah keseimbangan QE. Pilih nilai Q yang positif dengan rumus min B plus minus akar B pangkat 2 min 4AC per 2A. Selanjutnya itu substitusikan QE ke salah satu fungsi PD ataupun PS untuk mendapatkan harga keseimbangan atau PE. Selanjutnya di sini terdapat contoh soal penerapan fungsi non-linier bagian penawaran. Soal yang pertama yaitu fungsi penawaran untuk layanan streaming musik premium per bulan dirumuskan sebagai PS sama dengan Q pangkat 2 min BQ plus 5.
Tentukan A. Titik potong dan titik puncak dari kurva penawaran. B. Harga penawaran atau PS saat layanan yang ditawarkan adalah 10.000 langganan. Q sama dengan 10. Baik, di sini saya akan menjelaskan penerapan fungsi nonlinier pada penawaran. Jadi di sini ada soalnya fungsi penawarannya yaitu PS sama dengan Q 2 min 6 Q plus 5. Nah, di sini itu kita cari dulu titik potongnya, karena yang ditanyakan adalah titik potong. Titik potongnya kita cari titik potong sumbu pot ya, titik pot sumbu P itu Q-nya sama dengan 0. Jadi kita ganti Q yang ada di sini dengan 0 ya. Langsung aja kita tulis. Ini 0 karena Q di sini ya. Terus kemudian 6, Q-nya 0 plus 5. Nah, selanjutnya 0 pangkat 2 0 kan. Nah, 0 dikali min 6 tetap 0. Nah, sisa plus 5. Jadi kita tulis 5. Jadi di sini P-nya P ya. Kalau tadi ini P-nya itu berarti Q-nya 0, P-nya 5. Nah, selanjutnya yaitu kita cari di sini karena udah ya di sini 0,5. Nah, jadi kita cari tipe sumbu Q ya. Nah, P-nya di sini adalah 0. Dari sini 0 kita masukin rumusnya. Rumusnya apa? Min B plus minus akar B 2 min 4 AC. Nah, selanjutnya ini untuk mencari kita cari Q. Nah, kita tinggal ini per 2A ya. Nah, di sini kita masukin B-nya berapa? Kita tulis ya, B di sini A-nya itu 1 karena depan koefisiennya itu enggak ada, jadi pasti 1 ya. Di sini B-nya itu min 6. Nah, di sini itu C-nya adalah 5. Nah, udah kita masukin aja. B-nya berapa? B-nya min 6 berarti min 6 plus minus memang 2, B-nya tadi min 6 berarti min 6 pangkat 2 min 4. A-nya berapa? A-nya 1. A-nya 1. C-nya berapa? C-nya 5 ya. Terus A-nya tadi 1. Nah, di sini min sama min berarti plus ya, berarti sini 6 plus minus. Nah, kita cari di sini 4 kali 1 4 kali 5 20 ya, 20. Jadi min 20 terus ya. Min 6 kita kan min 6 pangkat 2 berarti positif ya, positif 36. Sini min di sini min 4 kali berarti min 20 ya. 20 per 2 kali 1 2. Nah, udah kita ketemu di sini 6 plus akar 36 kurang 16 ya, 16 per 2. Nah, sini udah ya, berarti ini kita hapus aja. Nah, kita lanjut ya, lanjut di sini 16. Nah, berapa? 6 plus minus ya, ini plus minus. Ini akar berapa yang hasilnya 16? So, berapa kali berapa yang hasilnya 16 gitu ya. Berarti berapa? 4 ya. 4 per 2. Nah, ini plus minus ya, berarti kita cari nih 1 6 plus 4
per 2. Berapa? 6 4, 10 per 2. Hasilnya 5. Jadi Q1 di sini Q-nya 5,0, P-nya 0. Nah, kita cari Q2-nya ya. Q2-nya di sini berarti 6 min 4 ya, 6 min 4 per 2. Nah, kemudian berapa? 6 kurang 4 berarti 2 per 2. Nah, berarti sama dengan 1. Jadi di sini Q-nya adalah 1,0. Nah, jadi karena tadi itu cara yang pertama ya, ini kalian juga bisa pakai cara ini. Cara ini tuh kita cari dulu nih, tadi Q-nya berapa? Nih, kan di sini berarti A-nya itu sama dengan tadi 1 ya. Terus B-nya itu sama dengan berapa? Min 6. Nah, C-nya sama dengan positif 5. Nah, kalian juga bisa pakai cara ini. Cara ini gimana cara nyarinya gitu ya. C, kita tahu kan C-nya tadi berapa? C-nya 5. Berarti berapa dikali berapa yang hasilnya itu 5. Nah, terus habis itu yang B-nya berapa tambah berapa yang hasilnya itu min 6. Nah, ini cara keduanya ya. Jadi kalian bisa pakai cara ini juga. Jadi ini, kalau misalnya yang hasilnya 5, berapa kali berapa hasilnya 5, dan berapa kali berapa hasilnya 6. Dan ini juga harus sama angkanya nih. Bisa kita pakai ini. Min 1 dikali min 5. Itu kan hasilnya berarti positif ya, karena min sama min, jadi positif 5 ya. Nah, di sini kita juga harus pakai angka yang sama ya, berarti 1. Nah, kalau ditambah berarti kan kalau min berarti sekarang kayak utang ya. Jadi kalian punya utang 1 ditambah lagi utang, jadi negatif 6. Nah, kita masukin aja ke sini. Jadi min 1 ke 5 ya, serah ya. Nah, kita tinggal tulis saja di sini Q1 sama dengan 0 sama dengan negatif pindah luas jadi positif. Nah, di sini juga Q min 5 sama dengan 0. Berarti pindah luas lagi jadi positif jadi negatif. Nah, ini sama aja kayak tadi, cuma beda cara aja ya. Jadi sama aja, ini 1,0 dan 5,0. Nah, selanjutnya kita cari titik puncak ini ya, titik puncak. Nah, rumusnya itu ada min B per 2A dan min B pangkat 2 min 4A C per 4A. Nah, ini untuk cari Q dan P-nya ya. Nah, kita masukin tadi B-nya berapa? B-nya itu min 6 ya, jadi min 6. Nah, terus per 2. 2-nya tadi berapa? 2, terus AA-nya tadi 1 ya. Nah, terus min B-nya min 6 pangkat 2 min 4, A-nya 1, C-nya tadi 5 ya. Per 4 dikali A, A-nya 1. Nah, kita cari aja nih min ketemu min, jadi plus ya, plus. Nah, 2 dikali 1, 2, min dikali min, min kali min, jadi maksudnya 6 pangkat 2, jadi kan min sama min kan, jadi positif ya. Tetap di sini 36 min 4 kali 1 dikali 5, 4 kali 1 4, 4 kali 5 20, jadi 20. Nah, ini kan kalau dikali, kalau dikurang jadi 16 kan. Nah, ini 4 ya, 4 kali 1 4, ini 16. Nah, ini di sebelah sini aja. Nah, jadi di sini 6 per 2 ini kan 16.
ini jawabannya itu 16. Nah, dikali sama ini, jadi min ya, jadi min 16. Nah, 4 dibagi min 16 itu adalah 4 ya, jadi P-nya ini 4 maksudnya, 4. Nah, terus 6 dibagi dengan 2 itu jadinya 3. Jadi, Q-nya di sini 3, P-nya di sini udah 4. Nah, selanjutnya di sini kita akan menggambar kurva penawarannya ya. Nah, di sini titik potong sumbu P-nya 0,5, jadi P-nya 5 di sini. Nah, selanjutnya titik potong sumbu Q-nya 5,0 ini ya, Q-nya 5. Nah, selanjutnya itu titik potong sumbu Q 1,0, itu satunya di sini, jadinya 1. Nah, selanjutnya titik puncaknya 3. Nah, min 4 ya, min 4 P-nya. Terus ke gambar. Nah, ini adalah kurva penawarannya. Nah, selanjutnya itu yang B. Yang B itu PS jika Q-nya sama dengan 0. Jadi kita masukin aja di sini. Yang B itu Q pangkat 2 min 6 Q plus 5. Jadi Q di sini kita masukkan ya. Maaf ya. Kita masukin 10 pangkat 2 min 6 10 plus 5. 10 pangkat 2 100 min 6 kali 10 60 plus 5. Nah, jadi di sini 100 dikurang 60 plus 5. Jadi hasilnya 45. Oke. Contoh soal penerapan fungsi nonlinier bagian keseimbangan. Harga permintaan per kilogram buah naga adalah PD sama dengan 70 min Q pangkat 2. Harga penawaran per kilogram buah naga adalah PS 2 Q pangkat 2 plus Q plus 10. Tentukan jumlah keseimbangan dan harga keseimbangan. Selanjutnya di sini yaitu penerapan fungsi nonlinier tentang keseimbangan ya. Nah, di sini diketahui PD-nya itu 70 min Q pangkat 2. Nah, PS-nya itu 2Q pangkat 2 plus 3Q plus 10. Yang ditanyakan itu adalah jumlah keseimbangan dan harga keseimbangan ya. Jadi kita masukin aja PD-nya 70 min Q pangkat 2. X-nya itu 2Q pangkat 2 plus 3Q plus 10. Nah, di sini kita pindah ruas aja ya. Pindah ruas, berarti di sini 0, kita pindahin. Min Q pangkat 2, kita taruh dulu ya. Kita taruh 2Q pangkat 2-nya. Nah, kita pindah ruas. Di sini kan min, berarti di sini jadi positif ya. Positif Q pangkat 2. Di sini karena nggak ada lagi ya yang Q-nya. Nah, itu kita pindah ruas ya. 3 dimasukin di sini 3Q. Nah, ini karena ini positif, ketika pindah ruas jadi negatif ya. Jadi plus 10 min 7. Nah, kita hitung aja. 2Q pangkat 2 plus Q pangkat 2, yaitu berarti 3Q pangkat 2 plus turunan ini di sini 3Q 10 min 70, berarti dia punya utang 70 baru dibayar 10, jadi min 60. Nah, di sini udah. Ini kita bisa bagi, langsung bagi aja. Karena ini bisa dibagi ya, karena bisa dibagi, jadi kita bagi dengan 3. Jadi berapa? 0 sama dengan, kalau dibagi jadi berarti bagi 3 1 ya, jadi Q plus bagi 3 lagi berarti 1, jadi Q aja. Terus ini min 3 bagi 6 berarti 2 ya, 10. Nah, berarti ini kita
kita tulis aja ya. A-nya berapa? A-nya di sini 1 ya berarti. Karena depan T pasti kalau nggak ada berarti dia 1. B-nya berapa? B-nya juga 1. Nah, C-nya berapa? C-nya itu min 20 ya. Nah, selanjutnya kita cari harganya ya, itu P-nya ini. P-nya ini berarti kita ambil salah satu dari sini, 70 min Q. Nah, tadi kita kan udah ketemu Q-nya itu 4 ya, yang Q min 5 itu tidak memenuhi ya, jadi kita nggak ambil. Nah, kita masukin aja di sini 70 min, kita taruh 4 2, tulis 70 kata 2 16. Nah, dikurang jadi berapa? Jadi 50. Jadi di sini kita tahu ya jumlah keseimbangannya. Nah, jumlah keseimbangannya itu tadi 4. Nah, di sini harga keseimbangannya berarti 54. Selanjutnya kita cari ini faktor nih. Kita berarti cari lagi kayak tadi, berapa dikali berapa yang hasilnya tadi C berapa? Kita tulis lagi ya di sini. A-nya tadi 1, B-nya 1, C-nya tadi min 20. Nah, berarti kita harus cari berapa kali berapa ya, sekarang 20. Terus berapa tambah berapa yang hasilnya itu 1. Nah, kita cari, kita ketemu di sini 5 kali 4 itu 20 ya. Berarti di sini biar jadi min ini gimana biar jadi ininya 1, ini tetap min. Jadi di sini nah, 5 kali min 4 jadinya min 20 ya. Di sini 5 plus min 4, jadi punya utang 4 dibayar 5, jadi positif ya karena dia dapat kembalian gitu. Nah, jadi kita tulis aja berarti Q positif ya, berarti 5, di sininya Q negatif 4. Nah, kita berarti ketemu di sini Q plus 5 sama dengan 0 sama dengan pindah ruas ya, pindah ruas berarti dia negatif, berarti min 5. Nah, di sini kita tulis lagi Q plus 4 sama dengan 0 sama dengan pindah ruas jadi positif. Nah, ini Q-nya berarti Q-nya itu atau keseimbangannya itu kalau min itu berarti dia nggak dipakai gitu ya. Nah, ini adalah Q-nya adalah